duta bahasa ini tidak hanya di bahasa yang baik dan benar atau bahasa Indonesia, tapi juga berkecimpung di kebudayaan. Duta bahasa otomatis duta, jadi kita harus jadi representasi dari bahasa. Bahasa itu ada bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan juga bahasa asing. Duta bahasa ini mencari generasi muda atau pemuda-pemudi yang memiliki kemauan lebih untuk dapat berkontribusi meningkatkan penggunaan bahasa Indonesia baik dan benar. Apalagi saat sekarang ini nih teman-teman, bahasa Indonesia itu akan menjadikan bahasa internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo Sobat Chef. Nah, kembali lagi nih di program kita yakni Gen Z bercerita episode ke-9. Wah, sudah episode ke-9, besok episode 10, 11, 12, 100. Iya. Ya. Keren kali nih episode ke-9. Kemarin kita ngehadirin Ya, Bang Alka ya. Bang Alka Iya. di KKN ya. Ya, Kuliah kerja KKN. nikah kemarin ya. Udah kerja nyata. Oh, kuliah kerja nyata. Iya. Oh, maaf. Typo berarti ya. Saja. Udah Nah. ada cewek cantik. Nah, kali ini nih kita di episode ke-9 ini mau bahas apa sih gitu? Kayaknya udah ini nampak nih. lah ya. Udah nampak nih ya. Udah nampak lah Nah. gitu ya. Oke. Mungkin di episode ke-9 ini sobat chef, kita bakal membahas nih tentang narasumber kita yang luar biasa. Iya, luar biasa, berprestasi banget. Ya, Bang Hamid. Mungkin sebelumnya perkenalkan saya Hamid Askanesta Saya Hikmah Sriwijari. yang bakal memandu teman-teman untuk mengulik seberapa inspirasinya narasumber kita Ya, pada benar hari ini. sekali. Jadi Bang, kita mau membahas apa nih? Tema kita nih apa nih? Tema kita yaitu kenapa harus duta bahasa. Ya. Kisah inspirasi. Kisah inspiratif dari pemenang favorit duta bahasa. Wah, favorit Favorit di ya? hatimu nggak? Kayaknya di netizen lah. Iya, bener banget. Nah, mungkin teman-teman sobat chef, kali ini mungkin boleh kita nih perkenalkan dulu narasumber kita pada hari ini. Terima kasih. Halo Sobat Chef, perkenalkan nama aku Liharti. Akrab teman-teman panggil aku Arti. Nah, aku tuh berasal dari Indragiri Hulu dan pada saat ini aku berkuliah di S1 jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. Wah, dari Unri tadi narasumber kita dari Unri juga. Iya, dari Undur juga. Tadi dari Kehutanan ya. Wah. Oke. Baik, mungkin Kak siapa tadi Kak? Arti. Kak Arti ya. Iya. Panggilannya Kak Arti berarti. Iya, Arti. Oh, Kak Arti. Nama panjangnya Kak? Liharti. Liharti, belakangnya apa Kak? Nggak ada, Arti. cukup, Oh, cukup Liharti cukup. saja. Simple. Nah, mungkin untuk di episode ini kita bakal mengulik Kak Arti ini gimana perjuangannya Iya kan. menjadi duta bahasa favorit. Karena kan nggak semua orang bisa jadi duta bahasa favorit kan. Benar. Apalagi Karena- bahasa nih bahasa. Iya, karena ada hal yang diperjuangkannya gitu ya. Iya, benar banget. Nah, mungkin kami boleh tahu nggak Kak, apa latar belakang Kakak mengikuti duta bahasa ini? Baik. Latar belakang, kalau ditanya tentang latar belakang untuk mengikuti duta bahasa ini adalah dari diri saya sendiri. Saya memiliki kemauan untuk berkontribusi lebih terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar utamanya. Dan juga duta bahasa ini tidak hanya di bahasa yang baik dan benar atau bahasa Indonesia, tapi juga berkecimpung di kebudayaan. Jadi tidak hanya bahasa Indonesia, bahasa asing atau sebagainya, bahasa daerah, tapi juga berkecimpung di kebudayaan. Ya begitu. Itulah latar belakang saya. Saya memiliki kemauan untuk dapat berkontribusi di duta bahasa ini begitu. BTW duta bahasa tuh bahasa Indonesia aja yang dipelajarin atau ada bahasa asing nih? Nah, duta bahasa otomatis duta. Jadi kita harus jadi representasi dari bahasa. Bahasa itu ada bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan juga bahasa asing sesuai dengan slogan dari duta bahasa itu Trigatra Bangun Bahasa, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Masya Salam Allah. literasi, begitu. Salam literasi kayak mas, salam Saya literasi. ngomong Salam literasi gitu ya? Salam Ya, literasi. dia harus di kanan. Oh, karena salam Literasi, begitu. Tapi by the way, sebelum lanjut kita nih mengulik-ulik lebih dalam, sebenarnya duta bahasa tuh apa sih?
Duta Bahasa. Hah. Kalau ditanya Duta Bahasa, itu merupakan satu ajang yang ditaja oleh Balai Bahasa Provinsi Riau di bawah naungan Kemendikbudristek. Oh. Nah, Duta Bahasa ini mencari generasi muda atau pemuda-pemudi yang memiliki kemauan lebih untuk dapat berkontribusi meningkatkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Apalagi saat sekarang ini nih teman-teman, bahasa Indonesia itu akan dijadikan bahasa internasional. Wow. Jadi kita sebagai generasi muda itu harus mau berkontribusi lebih dalam meningkatkan bahasa Indonesia dan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Gitu. Udah mau jadi bahasa nasional nih. Hah? Sudah mau jadi bahasa nasional. Internasional. Oh, internasional. Oh iya. Kalau bahasa Nasional Indonesia udah kita jadi ya bahasa kan. nasional. Ya. Nah, terus kalau di Duta Bahasa ini sendiri nih Kak, kan tadi Amit udah tahu, ibarat tuh udah pernah dengar lah yang tadi slogan Iya. Trigatra ya? Ya, Trigatra Bangun Trigatra Bahasa. Bangun Bahasa, yaitu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Nah, kalau untuk kriteria jadi Duta Bahasa ini sendiri gimana Kak? Karena kan kami sobat-sobat set ini kan pengen juga nih jadi Duta Bahasa, punya apa nama appreciation lah, ibarat tuh kayak reward dirinya sendiri gitu. Kalau untuk kriteria itu tidak muluk-muluk sebenarnya untuk Duta Bahasa. Iya. Yang pertama itu adalah memiliki kemauan untuk dapat berkontribusi lebih di Duta Bahasa ini. Kemudian yang kedua, Duta Bahasa itu harus memiliki generasi muda yang berkomunikasinya sangat baik atau menuju baik begitu. Kemudian yang kedua itu Duta Bahasa ini kriterianya harus memiliki kemampuan dalam pengetahuan mengenai kebudayaan, kemudian kebahasaan, begitu Duta Bahasa ini kriterianya. Tidak hanya paras yang indah, paras yang cantik, tampan, tapi juga soft skill, benar hard skill itu harus dimiliki oleh orang Duta Bahasa, gitu. Nah, terus kalau untuk Duta Bahasa ini sendiri Kak, tadi kan Kakak udah jelasin nih gimana kriterianya jadi Duta Bahasa, terus kalau untuk Duta Bahasa ini sendiri, ini di bawah naungan apa Kak? Kalau boleh tahu? Duta Bahasa ini kan ditaja atau program oleh Balai Bahasa Provinsi Riau. Nah, itu di bawah naungan Kemendikbudristek. Ristek ya, berarti Iya. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Riset dan Teknologi. Gitu. Wah, luar biasa. Kalau Kak sendiri nih, kayaknya nengok-nengok favorit nih. Ya ngeri. Cara ngedapatin favorit itu gimana Kak? Perjuangannya gimana tuh? Boleh Iya. ceritain nih dari awal pendaftaran ya kan? Kayaknya di Selempang tuh kayak ada musinar. Ngeri kan? Iya kan? Mas-mas. Iya, pasti sobat set pengen juga. Nah, kan? pengen juga kayak Kak Arti nih. Kalau ditanya bagaimana cara mendapatkannya, itu adalah jatuh bangun. Gitu Bang. Jatuh Kayak bangun. nyanyi. Bangun Jatuh. Jatuh bangun ketika mendapatkannya. Karena Duta Bahasa ini tuh memiliki proses yang sangat panjang menurut saya, dan juga tingkat kesulitannya tuh sangat tinggi. Iya. Karena kita di apa namanya aju dengan segala macam duta-duta lainnya yang mereka pernah memiliki pengalaman yang sangat lebih daripada saya begitu. Mulai dari seleksi administrasi, kemudian wawancara, kemudian minat dan bakat itu harus kami lewati gitu. Kemudian pembekalan, kunjungan-kunjungan sponsor begitu, sehingga alhamdulillah sekarang tersematkanlah Samir. Nah, teman-teman, ini namanya bukan Selempang atau Syas, tapi Samir. Itu bahasa pada Indonesia. istilahnya dari Selempang begitu. Di Selempang tuh bahasa apa? Bahasa daerah. Bahasa Indonesia tapi tidak baku. Jadi ada Oh, bagus. Yang bagus itu Samir. Iya. Samir. Kalau untuk sepatu, Semir. Oh. Masih agak lucu konek ya, aku. lucu ya. Mungkin nge-refreshkan otak Iya. sobat set aja gitu. Biar ada lucu-lucu gitu. Mungkin kalau di Duta Bahasa ini sendiri kan Kak, tadi kan di bawah Balai Bahasa Provinsi Riau. Nah, setelah Kakak terpilih jadi Duta Bahasa favorit, tugas atau program kerjanya ke Iya. depannya apa tuh Kak? Kalau boleh tahu. Kalau ditanya program, itu program kerja Duta Bahasa ini tuh sangat banyak teman-teman. Yang pertama itu adalah menjadi generasi muda yang menjadi representasi bagi seluruh generasi muda yang ada di Provinsi Riau, bahkan seluruh Indonesia. Kemudian Duta Bahasa ini bergerak pada kegiatan konten-konten. Ini teman-teman yang di sini Sobat Ser juga bisa mengikuti Instagram dari Duta Bahasa Riau begitu. Nah, di situ akan banyak sekali konten-konten yang akan kami up di situ atau akan kami unggah di situ. Jadi konten-konten, kemudian kami akan turun ke sekolah-sekolah ataupun turun-turun ke setiap kegiatan untuk memperkenalkan bagaimana bahasa Indonesia yang baik dan benar, kemudian bagaimana kebudayaan Provinsi Riau begitu. Itulah tugas-tugas atau program-program kerja dari Duta Bahasa.
Jadi duta bahasa yang Arti ikutin ini udah angkatan keberapa nih? Kalau duta bahasa itu diadakan pada tahun 2011. Oh, 2011. Kalau salah, Ya, kalau, lama ya? kalau tidak salah saya 2011, mungkin bisa dikoreksi begitu. Ya. Berarti kakak ini angkatan kedua, Ini 2004. 2004 ya. Berarti sekitar 13. Iya, Ya. 13. Angkat 13 ya. Udah Udah lama lah ya. Nanti yang ke-14 tahu lah siapa kan? Nah, Bang Ahmed. Ya kan? Gitu. Terus kalau boleh tahu nih kak, selama perjuangan kakak mengikuti duta bahasa Provinsi Riau ini menjadi duta favorit, duta bahasa favorit maksudnya, siapa yang menjadi support system kakak selama perjalanan panjang yang kakak bilang jatuh bangun tadi? Kalau support system itu sangat banyak sekali menurut Ya. saya ya. Pertama itu dari keluarga sendiri. Iya, Keluarga pasti. itu yang paling penting. Kemudian yang kedua sahabat, teman-teman, termasuk Hikmah itu juga sebagai support system saya. Masya Allah. Ternyata ya, Ya, Pak. yang ada support system. Iya, itulah support system saya. Tidak jauh tidak bukan dari keluarga, dari teman-teman, dari sahabat segala macam itu merupakan support system dari saya. Kalau kakak sendiri nih memang asli Pekanbaru atau memang dari apa? Dari Saya tidak asli dari Pekanbaru, saya berasal dari Indragiri Hulu. Indragiri Hulu. Iya, mungkin dekat dengan Hikmah. Oh, iya. Gitu. Jangan-jangan sebelah rumah gimana? Enggak dong. Oh, enggak. Oh. Jadi Ti kan banyak nih duta remaja, Iya. duta batik. Kenapa harus milih duta bahasa nih? Kembali lagi ke apa yang saya omongkan tadi, kenapa harus duta bahasa? Duta bahasa ini kita tahu kan bergerak di kebahasaan, kebudayaan. Duta-duta lainnya itu juga sangat bagus, memiliki hal-hal yang bagus juga, tapi duta bahasa ini tuh memiliki ciri khasnya sendiri. Masa Dimana tuh? duta bahasa itu bergerak pada kebahasaan yang pertama. Ya. Kita membantu pemerintah untuk dapat menginternasionalisasikan bahasa Bahasa Indonesia. Indonesia, benar banget. Nah, jadi ketika kita di bawah naungan Kemendikbudristek, berarti kita memiliki kekhususan yang lebih daripada duta lainnya. Begitu benar. kemudian kita juga mengangkat kebudayaan-kebudayaan di Provinsi Riau untuk dapat dikenalkan ke halayak ramai atau ke halayak luar, bahkan ke internasional begitu. Itu bedanya dari duta-duta lainnya. Duta lainnya. Gitu. Terus kalau untuk dari duta bahasa ini kriteria penilaiannya, tadi kan kakak bilang ada kayak penampilan, terus Minat cara, bakat, ya cara kan? berbicaranya gitu kan, Iya. dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau kakak sendiri, kan tadi kakak slogannya tadi keren kali, lestarikan bahasa daerah. Berarti kakak udah melestarikan bahasa daerah nggak? Insya Allah sudah. Kalau yang kuasa aslinya, Kalau untuk menguasai bahasa asing Bahasa itu asing. dalam tahap, karena pada saat ini saya merupakan salah satu anggota di salah satu LSO lembaga di FEB, itu English Club Effect namanya. Begitu. Jadi saat ini saya menuju untuk menguasai bahasa asing. terus kalau dari Balai Bahasa sendiri nih, kakak kemarin kan dinobatkan jadi duta favorit. Itu nanti setelah yang menjadi duta nasional nanti yang pemenangnya berarti pemenang satu ya? Pemenang satu. Untuk di duta bahasa nasional berarti. Iya. Kira-kira Ti, selama dia kayak ada masa karantina gitu kan? Ada. Nah, itu berapa bulan atau berapa minggu tuh? Kalau untuk karantina itu kalau misalnya digabung semua itu 1 bulan. Oh, 1 bulan ya, 1 lama juga ya. Ya. Itu terganggu nggak kira-kira kuliahnya nih? Kalau dibilang terganggu agak sedikit, tapi kita sebagai duta bahasa Ya. harus mampu, tidak hanya duta bahasa mungkin ya, teman-teman semuanya pasti harus mampu memanajemen waktu gitu. Kira-kira nih, hal menarik selama ada di duta bahasa tuh apa? Mungkin momen-momen lucu kayak apa? Hal-hal menarik di duta bahasa itu sangat banyak sekali, Hikmah. Di antaranya itu saya bertemu dengan orang-orang yang hebat dari seluruh provinsi Riau, dari seluruh kabupaten di Provinsi Riau. Mulai dari kemampuan mereka yang tinggi, kemudian pengalaman mereka yang diceritakan kepada saya begitu. Jadi saya terpacu untuk menjadi duta bahasa yang baik dan benar begitu. Kemudian momen-momen yang tidak saya lupakan itu adalah ketika pembekalan, kemudian ketika kami latihan koreografi. Nah, itu juga merupakan hal-hal yang menarik yang tidak akan saya lupakan. Setelah itu nih kak, kakak nih udah dinobatkan jadi duta bahasa favorit. Ada nggak selanjutnya tahap yang bakal kakak ikutin gitu? Duta lain? Atau memang fokus di sini dulu, ngelakuin program kerjanya di sini dulu atau gimana?
Kalau untuk sekarang mungkin saya harus fokus dulu karena saya kan baru 1 bulan atau belum sampai 1 bulan menjabat begitu kan sebagai duta bahasa. Jadi saya akan fokus dulu untuk tanggung jawab saya begitu. Saya kan diamanahkan, jadi saya harus memiliki kontribusi lebih dulu kepada Balai Bahasa. Namun di kemudian hari atau beberapa tahun ke depan, ketika ada duta lainnya yang memiliki yang sesuai dengan kemauan saya tidak menutup kemungkinan untuk bisa bergabung ke duta tersebut. Terus dari kuliah sendiri, kakak kan kuliah nih semester 6 ya? Semester 4. Semester 4 ya? Di Undre. Nah, semester 4. Dari kampus sendiri nge-support nggak untuk kakak ngikutin duta bahasa ini? Kalau untuk kampus sendiri itu sangat support ya, sangat support sekali. Apapun kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa di Universitas Riau khususnya, itu akan disupport dari mulai dosen, kemudian ketika saya izin itu akan disupport oleh setiap dosennya. Kemudian dari teman-teman saya itu akan support saya untuk bisa ikut di ajang duta bahasa ini. Hal terkocak nih selama ini proses duta bahasa. Terkocak tuh kayaknya bahasa Indonesia nggak? Oh iya, itu Terlucu. kocak tuh bahasa Indonesia tuh gimana Ti? Kocak itu belum masuk ke KBBI. Nah, Ini terlucu ya? Ya, lucu. terlucu. Hal terlucu yang pernah dialami. Agak ngeri juga kita ngomong sama duta bahasa nih kan? Iya. Jadi Pak, gunain bahasa Indonesia baik dan benar. Betul. Saya juga sedang dalam belajar. Nah, kalau untuk momen terlucu itu bisa dibilang lucu dan juga sedih karena jatuh bangun. Kembali Ya. lagi ke jatuh bangun. Iya. Saya mungkin ya saat ini saya memiliki kesehatan yang kurang gitu, stamina saya karena kan banyaknya kegiatan. Jadi momen lucu ketika duta bahasa itu saya pingsan ketika hamin 1 jam grand final. Wah, bahaya. Gitu, itu bahayanya. Mungkin lucu bagi saya karena memang harusnya saya bisa menjaga stamina saya lebih bagus lagi agar tidak mungkin jatuh bangun di panggung. Gitu. Itu momen lucu menurut saya. Lucu, agak serem juga ya. Iya, serem juga. Tinggal hamil 1 jam. Mu- Nah, mungkin dari kakak sendiri nih ada nggak tips-tips buat Ya. sobat chef nih Kasih dong motivasi yang mau ikut juga. duta bahasa biar bisa jadi pemenang gitu? Biar bisa melestarikan bahasa Indonesia yang baik dan benar juga. Ya. Oke, untuk sobat chef di rumah, motivasi atau tips dari saya adalah kalian semua generasi muda, marilah keluar dari zona nyaman teman-teman semuanya. Karena ketika kita berhenti di satu zona saja, mungkin itu tidak akan membuat kita memiliki kemampuan yang lebih lagi. Jadi saya mengajak sobat chef semua dan teman-teman mungkin yang di sini, ayo bergabung ke duta bahasa khususnya. Karena duta bahasa itu merupakan salah satu ajang yang menurut saya sangat-sangat berkesan. Dan saya berharap teman-teman semuanya bisa bergabung kepada kami begitu. Jadi untuk teman-teman keluar dari zona nyaman agar kita bisa memiliki kemampuan yang lebih lagi khususnya mengenai bahasa yang baik dan benar dan kebudayaan yang ada di Provinsi Riau. Gitu. Keren kali ya. Mungkin boleh nih tepuk tangannya di karena ya tips itu perlu kan. Iya. Ibaratnya karena dia udah punya pengalaman ke apa tadi kan ke arti Iya, ke arti tadi. Terus mungkin sobat-sobat chef yang mau ngikutin duta bahasa boleh lihat di IG-nya duta bahasa ya. Bahasa. Duta bahasa Instagram duta bahasa Riau dan juga di apa Kak? Di TikTok ada juga. Di TikTok ada juga, cuman belum terlalu aktif. Masih iya, dalam proses TikTok. gitu kan. Jadi teman-teman situ bisa belajar banyak cara berbahasa Indonesia yang baik dan benar, Nah, terus cara menguasai bahasa asing gitu. Mungkin kayaknya pembicaraan kita iya. sore ini memang kayak apa namanya? Kayak banyak kali pembelajarannya gitu kan. Iya, matang banget gitu ya. Iya, matang. Setengah matang. Iya, ini matang banget gitu. Karena isi semua kan. Iya, benar sih. Nah, mungkin untuk sobat-sobat chef, semoga apa yang disampaikan tadi oleh narasumber kita bisa diterapkan dan juga bisa dipelajari dan juga jangan lupa pantengin IG kakak ada nggak? Ada IG-nya. Namanya Arti LHR. Arti LHR gitu. agak belibet ya gitu ngomongnya. Lagi proses penggantian. Kemarin kan MRT, cuman sekarang diganti jadi Arti LHR. Oh, MRT-nya sih takutnya kendaraan dulu. Iya, MRT. Iya kan? Oke. Udah kayak udah lucu kali ya. Iya, dari tadi ya. Iya. Heeh.
Oke, mungkin terima kasih buat Kak Arti udah datang di episode Genser Genser bercerita Bercerita episode 9. Kami ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih banyak sih. Dan juga untuk Sobat Chef kami mohon maaf sebagai pembawa apa namanya? Buat acara, enggak host. Pada kali ini mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Dan jangan lupa terus pantengin YouTube Chef_ID ID. teman-teman semuanya. Dan juga Instagram Chef_ID. Oke. Mungkin terakhir lah Mbak, Iya, biar untuk betul. menutup closingnya. Mungkin dari kata-kata dari Kak Arti ada nggak? Closing statement. Sebagai closing Nah. statement kita pada hari ini. Closing statement dari saya sama seperti tadi, tips atau motivasi keluar dari zona nyaman. Kemudian untuk teman-teman chef di rumah, mari ikuti Instagram dari chef ya, karena saya lihat chef ini sangat menarik ya, setiap setiap minggu ya ada kegiatan, jadi saya sangat tertarik begitu tentang chef ini. Kemudian teman-teman mari ikuti Duta Bahasa. Duta Bahasa itu bukan hanya tujuan kita untuk menjadi pemenang, tapi kita sebagai generasi muda, ayo kita lestarikan bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan mari kita kuasai bahasa asing agar bahasa Indonesia ini bisa dikenal hingga kancah internasional. Gitu. Baik, terima kasih buat Kak Arti. Mungkin Sobat Chef jangan lupa terus pantengin YouTube Chef, Jangan Instagram lupa Chef. like, comment, dan subscribe. Mungkin dari kami tutup dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.